Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada kemuliaan dalam masalah ini. Ya, masalah nikmat badan, rizki badan itu tidak ada kemuliaan sama sekali. Kecuali kalau seandainya kekayaan itu antum gunakan fi sabilillah. Kata Nabi, malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik dan bernilai itu kalau dipegang orang baik. Harta menjadi baik kalau yang megang orang baik. Tapi harta menjadi jahat kalau yang memegang orang jahat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini pengarang membawakan dalil wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada satu binatang yang melata di bumi ini melainkan Allah lah yang telah memberikan rizki kepadanya. Terkadang ikhwan, keimanan kepada kalimat Ar-Razzaq, Allah itu zat pemberi rizki, yang dimiliki binatang, terkadang mereka lebih paham dibandingkan kita. Ya, terkadang binatang lebih paham tentang ayat ini dan nama Allah Ar-Razzaq dibandingkan kita manusia. Sering saya contohkan kepada antum kan. Antum tahu cicak tuh. Cicak itu kalau bertelur paling sedikit 8 butir. Menurut ahli cicak. Saya bukan ahli cicak, antum baca jadi Google tuh. Paling sedikit berapa? 8 telurnya. Enggak pernah cicak itu ngeluh. Ya segitu saja kalau bertelur, 8. Ya. Coba lihat makanan cicak apa. Dia enggak kayak antum, dia enggak suka jengkol, enggak suka petai, enggak suka. Dia nyamuk, itulah makanan dia. Dan nyamuk itu bukan makanan yang nemplek kayak buah-buahan kita petik, tidak, terbang dia. Sehingga susah payahlah cicak tuh harus mencari makanannya kan. Sudah susah mencari makanannya karena harus kejar-kejaran dengan nyamuk. Kadang-kadang berpura-pura dia nempel di dinding, kemudian nyamuknya datang, kemudian baru dicaplok. Lebih parah daripada itu, nyamuk pula krisis karena antum beli baygon, beli hit, beli apa namanya kan. Antum semprot pula lah itu nyamuk tuh. Apa enggak makin krisis makanan cicak tuh? Belum lagi raket nyamuknya cetak-cetok. Ya kan? Belum lagi antum got-got dibersihkan itu, tidak boleh bertelur nyamuk di sini. Apa enggak makin krisis moneter tuh? Ya, cicak-cicak tuh. Tapi kan enggak ada sejarahnya. Cicak kemudian karena mungkin makanannya berkurang, sudahlah dikurangi aja telurnya katanya. Enggak usahlah telurnya 8 dikurangi jadi 2 katanya. Enggak ada cicak yang seperti itu. Tetap aja 8 walaupun kurang makanannya. Ya. Kenapa kemudian si cicak ini bisa tawakal kuat dengan Allah Azza wa Jalla? Tapi banyak manusia yang terpikir apa? Kalau aku ini anakku banyak, siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih pendidikan? Anda usah banyak-banyak lah, main KB aja kita. Ya Allah ya Rabb, Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki engkau dan mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang tua membunuh anaknya karena takut kemiskinan. Dari sini Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan membunuh anak kalian karena takut kefakiran. Karena orang ini tidak yakin dengan ekonomi. Allah sudah kasih rezekinya kok malah dibunuh pula anaknya. Kuda nulis surat karena susah cari makan. Akhirnya dia bunuh diri, anaknya pula dibunuh sama dia. Nauzubillah ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kata beliau pada halaman 170-nya, ada namanya rizki khusus. Apa rizki khusus itu? Rizki hati. Dan siramannya berupa iman, ilmu, halal yang dapat memperbaiki seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmatnya, dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat rizki itu seutama-utama rizki hati. Kalau rizki badan kan tidak ada keutamaan. Kalau rizki hati jelas ada keutamaan. Ya. Rizki hati itu yang paling utama, kata para ulama, adalah kita bisa melakukan amal saleh. Ketika antum diizinkan datang ke pengajian bisa duduk, ini rizki yang paling besar. Betapa banyak orang yang punya waktu, sehat badannya, tidak bisa hadir di majelis taklim. Ketika antum bisa sholat berjamaah,
Banyak orang yang tidak bisa datang ke masjid, antum pula bisa datang. Ya. Ketika antum bisa berpuasa, banyak orang yang mudah lapar sehingga tumbang, antum bisalah puasa Senin Kamis. Kemudian antum bisa bersedekah dengan harta. Ketika orang pelit-pelit, antum bisa bersedekah. Dan begitu seterusnya. Ini rizki yang luar biasa. Ketika manusia tidak bisa melakukannya karena hawa nafsunya, antum bisa melakukan karena keimanannya. Itu seagung-agungnya rizki. Dan yang kedua, seagung-agungnya rizki Allah adalah rizki yang tidak akan terputus selamanya. Rizki yang kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Itulah al-jannah, surga. Dan surga dunia, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah ketenangan hati. Ketenangan hati inilah yang mengantarkan kepada surga akhirat. Kata Imam Ibnul Qayyim, "Man lam yadkhulil jannata fid dunya, lam yadkhulil jannata fil akhirah." Siapa yang tidak bisa masuk ke surga dunia berupa ketenangan hati, keimanan, amal saleh, dia tidak mungkin akan masuk surga di akhirat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun." Di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Dari sini kata para ulama mengatakan bahwa rizki itu ada dua macam. Ada namanya rizkun sa'id, ada yang namanya rizkun nazil. Apa rizkin sa'id, apa rizkin nazil? Sa'id itu artinya rizki yang naik dari bawah ke atas. Rizkun nazil itu rizki yang turun dari atas ke bawah. Jadi rizki ada dua. Ada yang disebut rizkun sa'id, rizki yang kita naikkan dari bawah ke atas. Ada rizkun nazil yang turun dari atas ke bawah. Adapun rizki an-nazil dulu, rizki yang turun dari atas ke bawah, itulah rizki yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia, berupa rumah, tanah, kendaraan, pekerjaan, istri, anak, macam-macam yang kita bisa rasakan hari ini. Itu namanya rizkun nazil, rizki yang turun, yang Allah turunkan kepada kita di dunia ini. Itu rizkun nazil, ya. Tetapi Allah mengatakan wa fis sama rizqukum. Ingat, di langit ada rizki kalian. Itu yang disebut apa? Rizkun sa'id namanya. Rizki yang kita naikkan dari bawah ke atas. Itulah yang disebut dengan sorga. Membangun sorga itu, ikhwan, membangun ihsan di sorga itu perlu kita bangun di dunia. Sebagaimana kita membangun rumah juga di dunia, perlu kita bangun di dunia. Dua-duanya di dunia. Baik rizki yang turun ataupun rizki yang naik, dua-duanya dicari di dunia. Antum pengen rumah, kerja, dapat uang, bangun rumah. Begitu juga kalau antum pengen punya istana di sorga, antum bangun dari dunia ini. Dengan cara apa? Kata Nabi SAW, siapa yang sholat 4 rakaat sholat duha di awal waktu, kemudian ditambah 4 rakaat sebelum zuhur, Allah bangunkan istana di sorga. Atau yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang membaca qul huwallah 10 kali dalam sehari semalam, Allah bangunkan rumah di sorga. Atau hadis yang lain mengatakan, siapa yang menjaga 12 solat rawatib, Allah bangunkan rumah di sorga. Atau contoh lain, siapa yang membaca doa masuk pasar, selain 1 juta kebaikan dicatat, 1 juta keburukan dihapuskan, 1 juta derajat diangkat, Allah bangunkan juga rumah di sorga. Artinya ketika kita membangun rizki yang ada di sorga itu, dibangunnya di mana? Di dunia. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi ghurisat nakhlatun fil jannah, berarti anda sudah menanam 1 pokok kurma di sorga, kata Nabi. Dari sini kita tahu bahwa dunia ini tempat mengumpulkan rizki, baik rizki yang turun ataupun rizki yang naik. Pertanyaan pun muncul, lebih baik yang mana? Rizki yang turun apa rizki yang naik? Rizki yang turun lah, dusta antum kalau ngomong rizki yang naik itu. Buktinya suruh kerja bakti masjid tak datang, suruh sholat jamaah tak hadir, suruh sedekah bakhil. Berarti memang antum suka yang turun-turun, tak suka yang naik-naik kan? Itulah kalau mau jujur kan. Mau jujur itu kita lebih suka rizki yang turun, karena itu yang tampak. Sementara rizki yang naik itu tak tampak. Makanya kenapa Allah dahulukan dunia kemudian akhirat,
dari situlah kita dicintakan dunia dan tidak dicintakan akhirat. Coba kalau Al-Quran itu membalik, dahulukan akhirat baru dunia, tentu orang itu tidak mungkin cinta dunia, pasti akhirat. Contohnya, kalau antum lahir di sorga, mau antum ke dunia? Nggak mungkin. Karena kita lahir di dunia saja nggak mau masuk ke sorga, itu masalahnya. Kalau kita lahir di sorga, Nabi Musa saja protes kepada Adam, "Hei Adam, gara-gara engkau makan buah itu, kami pula terusir," katanya. "Ikut-ikut kami susah di sini." Kata Nabi Adam, "Jangan salahkan gitu loh, wahai Musa. Bukankah engkau diberikan Taurat? Ada nggak dalam Tauratmu Adam bermaksiat akhirnya diturunkan ke bumi?" Kata Musa, "Ada." "Ah, salahkan Tauratmu. Tauratmu lebih dulu dicatat dibandingkan aku diciptakan," gitu. Coba di Tauratmu nggak ada kata-kata seperti itu, aku nggak mungkin turun, katanya kan. Artinya dari sini ikhwatu fiddin, surga dibelakangkan, dunia diawalkan. Dari situlah kita lebih cinta kepada dunia dibandingkan surga. Karena dunia ditampakkan masalahnya. Mobilnya nampak, rumahnya nampak, duitnya nampak, perempuannya tampak, semua tampak kan. Tapi kalau surga kan cerita saja. Saya ceritakan ada bidadari, ada ini, ada itu. Orang lebih suka nyata dibandingkan cerita. Kecuali orang-orang yang kokoh keimanannya, seperti para sahabat Nabi SAW, pasti mereka cinta surga dibandingkan dunia. Sekelas kita, level-level kita ini ya, lebih suka rizki yang turun dibandingkan rizki yang naik. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara faedah kalimat Ar-Razzaq.